tidaklah disebut Islam sebelum kita berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada zat yang mengadakan segala yang ada. Berserah diri kepada asma yang mengadakan segala nama tertuju pada asmanya. Ya, dan juga berserah diri adalah kepada zat yang sifatnya adalah nyata pada ruh kita. Berserah diri kepada zat yang syirnya ada pada kita. Maka disitulah syariat mengajarkan membenahi diri. Thariqat belajar adalah untuk belajar berserah diri, mengenali diri. Hakikat belajar berserah diri, dan ma'rifat untuk kenal kepada sejatinya diri. Sejatinya diri dikenali adalah kalau kamu sudah kosong. Itulah yang disebut al-imanu uriyanun. Iman itu telanjang. Telanjang itu kosong dari semua, ya. Walibasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Adalah merupakan hamba-hamba Allah yang sudah tubadil. Hamba-hamba Allah yang sudah berihram tadi semua. Sehingga dengan ihram menutup dirinya yang zahir tadi semua. Dan adalah maka sampailah dia kepada Mi'raj, hilangnya diri yang zahir, adalah nyatalah diri dia yang batin. Dan untuk munajat, biarkan dia menatap dirinya. Diri batin adalah sifat, adalah memandang kepada zat, zat memandang kepada sifat. Sifat memuji kepada zat, adalah zat memuji kepada sifat. Sifat adalah bersaksi kepada zat, dan zat bersaksi kepada sifat. Tetapi sifat dan zat adalah ahad, sahabat, ya. Dari sinilah sesungguhnya pelajaran kepada kita. Apakah kita ini sudah beriman? Nah, itulah yang maka Abah menyampaikan adalah judul dari permintaan sahabat, ya, Mas Nurdin, Mas Imron, Mas Hadi, ya, kemudian juga teman-teman di Bawean dan beberapa. Apakah kita ini sudah beriman menurut Al-Quran? Dan siapakah orang-orang yang bodoh menurut Al-Quran? Al-Quran menyuruh kita afala ta'qilun, menggunakan akal dalam beragama. Afala yatafakkarun, kita disuruh bertafakur. Afala yatadabbarun, apakah sudah kita bertadabbur dari semua, ya. Maka insya Allah malam hari ini tanpa mengajari siapapun, izinkan Abah menyampaikan adalah sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang bicara tidak lebih alim dari yang mendengarkan, yang bicara tidak lebih arif dari yang mendengarkan. Tapi marilah kita dengan teknologi yang Tuhan siapkan adalah marilah kita mempelajari. Jangan sampai kita ini merasa beriman tapi ternyata belum beriman. Nah, sahabat siapa Mas Adi bahwa sesungguhnya yang disebut bodoh menurut Al-Quran bukan mereka yang tidak bisa baca tafsir Quran. Yang mereka bodoh menurut Al-Quran bukan mereka yang tidak jago ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, ilmu bayan, ilmu mantek, dan semua keilmuan 12 pan ilmu dohir dan 12 ilmu batin. Yang disebut bodoh menurut Al-Quran adalah bukan mereka adalah yang memahami seluruh ilmu, sahabat, ya. Tetapi pada dasarnya adalah yang disebut bodoh menurut Al-Quran adalah siapapun mereka yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka belum beriman. Maka itulah ada kaitannya dengan pertanyaan Mas Ibrahim tadi semua. Siapa yang bodoh menurut Al-Quran? Dan yang kedua, apakah kita sudah termasuk orang beriman? Maka pertanyaannya sama Abah digabungkan. Karena pada dasarnya yang disebut bodoh menurut Al-Quran adalah mereka yang mengatakan beriman. Nah, apakah kita sudah beriman? Nah, apakah kita baru mengakui iman? Tadi semua. Sekelas sahabat Umar bin Khattab saja, beliau selalu berkata, insya Allah kita orang-orang yang sedang belajar beriman. Karena iman itu bukan percaya. Itulah kenapa derajat iman dimulai daripada ilmu yakin, ainul yakin,
hakul yakin sampai isbatul yakin. Nah, penghujung daripada iman yang disebut dengan isbatul yakin adalah orang yang sudah kembali pada kosong, yang sudah kembali telanjang, yang sudah menafikan keberadaan dirinya. Dia yang sudah menyadari dirinya, dia sebenar-benarnya dirinya adalah ada wujud yang diwujudkan. Dia ada yang diadakan. Dia hidup yang dihidupkan. Dia sudah tidak lagi merasa tadi la yamliku li nafsihi, tidak merasa memiliki kepada dirinya. Dan inilah sahabat. Nah, ini maka mari malam hari ini kita jangan kita selama ini hanya ngaku beriman. Dan di dalam Al-Quran sahabat, bagaimana ternyata iman itu adalah ada permulaannya. Dan Islam pun ada permulaannya. Maka di dalam Al-Quran sudah mereportasi adalah Nabi Musa adalah nabi yang diberikan kelebihan di antara manusia lain oleh Allah. Adalah bagaimana perjalanan Bani Israel dari semua yang begitu dahsyat. Ya. Maka sesungguhnya adalah banyak tarbiyah daripada kesadaran daripada Musa. Maka itulah di dalam derajat martabat alam 7 ya. Di dalam kesadaran Musa itu adalah kesadaran adalah merupakan seolah-olah kesadaran di langit yang keenam. Itulah dikisahkan baginda Nabi ada sebelum sampai kepada Sidrah al-Muntaha di langit keenam bertemu dengan Musa pada kesadaran Musa. Di langit kelima bertemu dengan Harun pada kesadaran Harun. Di langit keempat bertemu dengan Idris pada kesadaran Idris. Di langit ketiga bertemu dengan Yusuf pada kesadaran Yusuf. Di langit kedua bertemu dengan Yahya dan Isa pada kesadaran Isa. Dan di bawah langit pertama, Nabi kita bertemu dengan Adam. Tadi sesungguhnya adalah pada langit yang paling rendah tadi semua. Ya, kesadaran yang paling rendah adalah kehidupan yang merupakan kematian. Maka disinilah sesungguhnya perjalanan sahabat harus kita membuktikan daripada iman itu sendiri. Maka di dalam dikatakan al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Maka ada 3 dimensi di sana. Iman itu adalah dengan ucapan, tadi semua disebut dengan syariat. Ya. Tasdikun bil qalbi adalah wa iqrarun bil lisan adalah dinyatakan, ada dibenarkan menurut kalbu dengan thariqah sebetulnya. Barulah wa amalun bil arkan adalah diserahkan, adalah dengan perbuatan. Maka disitulah sesungguhnya engkau berislam, menyerahkan hidupmu, menyerahkan segala apa yang merupakan adalah sifat-sifat Allah yang nyata pada diri kita yang disebut dengan 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawi yang semuanya adalah harus disatukan wahdaniyat dan untuk dijaga pada sifat salbiyah. Qidam, bako, muhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi pada wahdaniyat, pada ayan khorjiyah, ayan sabito satukan. Sesungguhnya kamu supaya wujudlah Allah nyata pada dirimu. Tadi semua ya. Itulah sifat nafsiyah. Nafsiyah itulah nafs, jiwa. Maka di penghujungnya perjalanan sifat 20 itu adalah al-wujud. Tadi semua ya. Mari kita sahabat adalah supaya kita ini jangan hanya sebatas mengaku beriman. Kita ini lahir sudah Islam, tapi apa sudah beriman? Karena bagaimana Islammu kalau seandainya imanmu belum diuji tadi semua. Karena itulah maka mari pada malam hari ini dan kenapa Allah dalam Al-Quran hanya orang-orang yang sampai isbatul yakin itu qalila kata Allah. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Jadi orang-orang yang betul-betul sampai pada puncak Sidrah al-Muntaha itu memang sedikit sahabat. Dan dipertegas oleh Allah dalam surat Waqiah, dibagilah gelombang manusia adalah ashabus simal, ashabul yamin,
adalah sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ashabus simal, ashabul yamin, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Banyak di awal dan banyak di akhir. Tapi yang sampai pada puncaknya, kesadaran sempurna, kosong kembali, ada sidroh al-muntaha adalah sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya, sama saja dalam kehidupan. Karena ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cerminan akhirat. Maka di dunia ini kalaupun gaji tentang hadiah medali maka hanya 3 saja. Emas, perak, dan perunggu. Sahabat. Nah, ada medali tembaga. Jual kelas 1, 2, 3. Tadi semua. Ya. Itulah sesungguhnya tentang Islam, iman, dan ihsan. Sesungguhnya. Dan inilah yang harus dipahami oleh kita. Angka 3 ini. Karena itulah Muhammad itu lahir di bulan yang ketiga. Dan wafat pun di bulan yang ketiga. Dari semua. Dan di tanggal 12. 12 itu 1, 2, 2 dalam 1. 12 itu adalah 3. Kenapa 12? Karena hakikat batin alam ini la ilaha illallah adalah syahadat tauhid 12 huruf. 12 jam. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasul Allah juga sama adalah 12 huruf. Itulah lahir di bulan yang ketiga, wafat di bulan yang ketiga. Yang di bawah risalahnya adalah shin, syariat pada tubuhnya, thariqat pada hatinya, hakikat pada ruhnya yang dibungkus dengan ma'rifat, sahabat. Pada saat sudah telanjanglah itu ma'rifat. Maka pada malam hari ini tiada salahnya sahabat. Abah tidak sedang merubah syariat siapapun. Tapi Abah menyaksikan dengan mata batin sungguh menyedihkan hari ini. Manusia masih beribadah tapi tidak punya getaran, frekuensi, vibrasi. Karena dia merasa berpisah dengan Tuhannya. Tadi semua ya. Maka apapun yang dilakukannya oleh tubuhnya kata Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Apa yang dilakukannya adalah sia-sia. Karena mereka hanya tahu nama tapi tidak tahu kepada yang punya nama. Man abdal asma, kata baginda Nabi, dunal makna fahuwa kafir. Yang tahu nama tapi nggak tahu kepada yang punya nama, kafirlah dia itu. Terkoper, tertutup, kufar dari semua. Ya seperti petani yang menyimpan biji ke dalam tanah. Tertutuplah hari ini. Nah, orang-orang inilah yang hari ini disebut bodoh oleh Allah. Mereka tidak tahu. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka adalah tidak tahu. Dalam tafsir Lataiful Isyarah ini, Imam Qusyair berkata, فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلْ هُمْ مُشِرُّونَ عَلَى أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ. Sesungguhnya manusia yang bodoh itu adalah dikarenakan mereka tidak tahu. Ya, dan mereka tidak tahu mereka itu tidak tahu dari semua. Tapi mereka merasa sudah tahu. Nah, inilah yang terjadi sahabat hari ini. Bahkan siapapun kalian, 12 pan ilmu sekalipun. Kalau kau tidak mengenal siapa dirimu, siapa Tuhanmu, kau dianggap orang bodoh oleh Allah. Dari semua ya. Maka itulah baginda Nabi dalam kitab Syurah Asrar menjelaskan. Ada sekelompok manusia yang kemudian dia mati dalam keadaan seolah-olah menurut pandangan manusia berilmu. Pintar, tapi dia bodoh menurut Allah. Karena mereka mengatakan beriman kepada Allah, tapi tidak pernah dia membuktikan Allah dari semua. Dia merasa wujud. Dia merasa berilmu. Dia merasa bisa. Dia merasa punya kekuatan. Nah inilah. Orang yang tidak tahu, yang kata Imam Qusyairi adalah fa'innahum la ya'lamuna wa la ya'lamuna annahum la ya'lamun. Tapi adalah balhum musyirruna ala annahum ya'lamun. Mereka itu tidak tahu. Mereka itu bahwa mereka tidak tahu. Tapi mereka merasa sudah tahu. Ya. Nah inilah sahabat tadi semua. Dan baginda Nabi sudah mengatakan, kam min syakhsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman
wa arifan wa kamin soksin mata aliman wa qoma yaumal kiamati jahilan au fasikon au muplisan. Hadis mengerikan hadis ini. Sesungguhnya ditulis oleh Tuan Sabul Qadir dalam kitab Silul Ashrah. Hadis semua. Banyak orang mati dalam keadaan bodoh. Kamin soksin mata jahilan. Tapi yang dimaksud bodoh di sini adalah mereka yang sudah kosong. Bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Nah, inilah sebetulnya orang yang pintar. Itu saja. Jadi baginda Nabi bersabda kamin soksin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman wa arifan. Jadi kembalikan kembali dalam kuburnya punya jasad lagi. Tadi menjadi seorang arifan. Wa arifan wa kam min soksin. Di sini dikatakan adalah min qabrihi aliman wa arifan. Orang yang hidupnya kosong. Sudah fana. Sudah mati sejroning urip. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Itulah orang pintar. Orang yang sudah paling bodoh. Karena bodoh itu sombong. Ingat, apalagi merasa pintar. Merasa bodoh aja kata ayah saya, kata guru saya adalah merupakan orang merasa bodoh aja masih celaka. Karena orang bodoh itu merasa punya ilmu. Sementara kita nih, wayang ini adalah wujud yang diwujudkan. Ilmu yang diberi ilmu. Hidup yang dihidupkan. Di mana kita bisa dihitob dengan kata bodoh dan kata pintar. Sungguh hadis ini menjelaskan kamin soksin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman wa arifan, tapi wa kamin soksin mata aliman yang hari ini merasa punya ilmu. Wa qoma yaumal kiamati, setelah kematiannya jahilan, bodoh dari semua. Au fasikon, fasik. Au muplisan, muplis, rugi. Dan hari ini Abah menyaksikan itu. Orang-orang yang berjubah, orang-orang yang bertongkat, orang-orang yang pakai imamah, tapi adalah keledai-keledai yang tidak paham pada dirinya. Maaf sahabat. Ini yang bicara hadis dari semua ya. Maka disinilah baginda Nabi sudah menyampaikan adalah bina'us sahihi ala sahihi sahihun dari semua. Wa bina'ul fasidi alal fasidi fasidun. Bangunan yang benar harus dibangun dengan yang benar. Membangun kebenaran harus di atas kebenaran. Adalah landasan yang benar. Membangun kerosakan adalah dikatakan adalah membangun kepada wabinaul fasidi, kerusakan, alal fasidi fasidun, adalah yang dibangunnya adalah kerusakan ya. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Kenapa ayat mengatakan wala qadaruna li jahannam katsira minal jinni wal insi, jin dan manusia masuk neraka jahanam kasiran. Dan Allah mengatakan karena yang selamat itu qalila. Tadi walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Sama kata surat Waqiah, sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Tapi kembali neraka jahanam bukan berarti adalah seperti yang orang-orang selama ini pahami. Adalah ya Abah sudah menjelaskan kehidupan yang susah di alam dunia ini. Atau masuk adalah ashabus simal, kepada makhluk, kepada benda yang tidak pernah kamu bayangkan bentuknya dari semua ya. Wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawan, ini tafsir Fahru Raji. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, berpindah ke tubuh hewan. Wa kullama kanat tilka arwahu aksyara syaqawatan wa istiqaqah li'adzabina qalat ila badanin hayawanin akhasha wa aksyara syaqaan wa ta'abah. Dan itulah dijelaskan surat Al-Isra 50. Bahkan kamu menjadi makhluk yang tidak pernah kamu bayangkan. Saking mustahil kamu ada makhluk itu. Al-Isra 50 sahabat. Ya.
Mari kita kaji Qurannya. Jangan jauhi Al-Quran. Karena Rasul kita sudah menangis. Waqala Rasul. Lihat kata Nabi. Allah di dalam Al-Quran menyampaikan. Waqala Rasul. Dan Rasulmu adalah menangis kata Allah. Ya Rabbi inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjur. Ya Tuhan, umat-umatku itu nanti. Mereka adalah mencampakkan isi Al-Quran. Menghafalkannya tapi campakkan isinya. Membuat bacanya dengan qiraat, campakkan isinya. Membacanya dengan tajwid, campakkan isinya. Mereka hanya menjadikan Al-Quran sebagai alat-alat untuk cari makan. Semua. Ya. Nah inilah mari kita luruskan sebelum ini reposisi terjadi. Kalau sudah kayak begini, nggak usah lagi banyak repot tentang aturan main. Pada saat kapal sudah mau tenggelam, apakah harus banyak aturan? Tidak. Itulah guru saya menyampaikan. Kenapa guru saya disebut Mujaddid? Karena beliau sudah merombak dari semua perkara-perkara. Kata beliau, apa yang kamu akan tuntut pada saat kapal itu? Jangan nggak usah aturan tentang laipes, tentang ini, tentang itu. Yang penting loncat, selamatkan dirimu. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Ini semua sahabat. Jadi di dalam Abah membuka ini ada 4 tafsir. Fahrul Raji, Lataiful Isyarah, Jalalain, tadi semua ya. Kemudian juga adalah tafsir Munir ya. Ada 4 tafsir tapi Abah juga menggunakan tafsir adalah Quran bil Quran. Tadi semua ya. Tafsir di atas tafsir tadi semua ya. Nah inilah yang sebetulnya Al-Quran menjelaskan siapa orang yang bodoh itu. Bukan nggak bisa ngaji Quran, bukan nggak jago qiraat, bukan nggak pernah tahajud, bukan nggak pernah juga baca Quran, bukan rajin bahkan bisa. Tapi kata Allah wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Mereka menyembahku hanya hurufnya saja, menyembahku hanya pinggirnya saja. Syariatnya saja, tubuhnya saja, tapi dia lupa punya hati. Dan dia pun lupa punya ruh. Dan dia pun lupa harus kembali pada sir. Tadi semua ya. Nah inilah sahabat pada malam hari ini mari kita. Abah tidak sedang menakuti siapapun. Karena pada dasarnya apa yang Abah bahas semuanya adalah firman Allah yang dari Al-Quran. Tapi Abah sengaja mengambil referensi dari Lataiful Isyarah. Dari Imam Qushairi. Dari Fahrul Raji ya, kemudian juga tafsir Fahrul Raji, kemudian juga tafsir Al-Jailani Tuan Syekh Abdul Qadir, termasuk kitab Sirul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sengaja oleh Abah digabungkan semuanya supaya pemahaman kita bulat tadi semua ya. Siapa orang yang bodoh menurut Al-Quran tadi semua. Dalam penafsiran adalah Imam Qushairi adalah dikatakan dalam kitab Lataiful Isyarah adalah fa innahum la ya'lamuna wa la ya'lamuna annahum la ya'lamun bal hum musyirrun ala annahum ya'lamun. Jadi yang disebut bodoh itu adalah mereka yang dia tidak tahu ya. Tidak tahu apa? Tidak tahu pada Allah. Ya. Walaupun ilmu kamu setinggi langit. Maka Tuhan Syekh Abdul Qadir mengatakan ilmu alfi kitab. Artinya 1 juta kitab. Mungkin kalau Abah yang nulisnya alfi 1 miliar kitab. Selama yang kau aji dari luar dirimu. Makanya wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Hanyalah huldi yang kau kumpulkan. Hanyalah ketakutan. Berita yang tidak pernah kamu verifikasi kebenarannya dengan jiwamu sendiri. Karena iman itu harus dibuktikan oleh diri sendiri. Islam itu harus diawali oleh diri sendiri. Karena perjalanan menuju Allah itu furoda. Ingat itu. Masing-masing orang akan menanam apa yang ditanamnya. Orang tidak akan bertanggung jawab kepada dosa orang lain. Ingat itu. Yang harus dipahami oleh kita. Maka mari kita lihat apa kata Al-Quran sahabat yang disebutkan orang bodoh oleh Allah di dalam ini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Abah tidak jelaskan dengan ilmu nahunya ya, sebetulnya enak kalau dibahas dengan setiap huruf dengan ilmu nahunya karena akan makin jelas, tapi karena waktunya tidak mungkin ya. Karena kalau seandainya Abah itu membahas dengan semua itu tadi ya, maka akan membutuhkan waktu sebetulnya sahabat ya.
Kalau kita kenali dari setiap hurufnya itu, ya. Tetapi minimal lah dipahami saja oleh kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 12 sebetulnya adalah dikatakan adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufahau ala innahum humus sufahau walakin la ya'lamun. Tadi semua, ya. Maka di dalam ayat ini dijelaskan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Tadi sahabat, tadi semua, ya. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman, ya. Wa idza qila lahum aminu, tadi semua, ya. Di sini adalah berimannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Jawab mereka, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Jadi mereka yang tidak beriman itu akan selalu mengatakan kepada orang-orang yang sudah mengadakan pencerahan dianggap sebagai orang bodoh. Tadi semua. Itulah, maka jangan aneh orang-orang yang sudah sampai pada puncak itu dianggap sesat lah, dianggap inilah, dianggap kafir lah. Maka Rasul dan Nabi mana yang tidak disesatkan oleh umatnya? Ya, dari mulai Nabi Sis. Bahkan Nabi Adam pun sudah perlawanan dari anak-anaknya. Tadi semua. Nabi mana yang tidak disesatkan? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, semua. Nabi Ibrahim, semua. Ya, sampai pada Nabi Muhammad. Sampai di seolah-olah ada hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah karena ditolak oleh Abu Jahal. Nah inilah tadi semua. Abu itulah bapak, jahil itu kebodohan. Bapak paling bodoh. Nah inilah siapa yang bodoh itu, ya Abu Jahal tadi semua. Ya. Tadi semua. Maka dikatakan, qalu berkata, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Tadi semua. Kalau tafsir Mulkiyah, oh ini untuk orang kafir, oh ini untuk orang munafik, ini orang beriman. Tapi siapa yang beriman itu? Apakah kita sudah beriman? Ataukah jangan-jangan kita ada termasuk golongan munafik? Tadi semua. Atau jangan-jangan malah kafir. Tadi semua. Siapa yang kafir itu? Yang tercover. Yang tidak mampu melihat Allah. Tadi semua. Maka dari awal sahabat. Kisah perjalanan Bani Israel. Bani itu kaum. Isra yang berjalan. Pada Tuhan. Diawali dengan suratul Baqarah. Adalah harus menyembelih sapi betina. Karena itulah Allah mengingatkan, wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum. Fatubu ila bariikum. Tabayatubu taubatan. Adalah dengan apa? Faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Jadi sahabat, konsep al-mutu qabla an tamutu ini sudah dicontohkan oleh Nabi Musa. Diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Adalah pada saat kita harus menyembelih diri yang dohir ini nanti. Karena selama kita tidak bisa menyembelih diri yang dohir ini, selama kamu yang wujud, maka adamlah Allah itu. Tadi semua, ya. Maka selama diri kamu yang melihat, butalah Allah itu. Selama kamu yang mendengar, tulilah Allah itu. Karena kamu dan dia adalah al-insanu syiri wa ana syirrahu. Adalah kamu ada, aku tidak ada. Kamu wujud, aku ada. Dari semua. Disinilah kenapa ada sifat salbiah. Kenapa ada 10 makulat yang harus untuk mencabut daripada sifat-sifat yang bersebangan dengan sifat salbiah. Dari semua. Pahami itu. Maka pada Allah tidak ada jihad. Yang pertama adalah makulat. Yang paling utama adalah kepada Allah tidak ada jihad. Tidak ada bahasa dekat. Tidak ada bahasa jauh, tidak ada bahasa jumpa, tidak ada bisa sampai. Inilah. Itu hanya bahasa. Tetapi bahasa. Karena Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Ingat itu. Dan ruang dan waktulah ada pada Allah.
bukan Allah ada pada ruang dan waktu. Maka kepada Allah di mana-mana benar. Kalau kamu sudah mampu adalah memahami adalah sifat salbiyah dan memahami bagaimana 10 makulat yang ada pada Allah. Allah ada di mana-mana atau Allah tidak ada di mana-mana. Benar. Tergantung kamu itikadnya. Tadi semua ya. Tetapi kalaupun mengatakan Allah ada di mana-mana dan Allah tidak di mana, salahlah pada saat kamu tidak memahami. Tadi semua adalah, maka itulah ilmu dibutuhkan 4 sahabat. Isyarah, ibarah, ilmu isyarah, ilmu ibarah, ilmu lataif. Inilah ada Tuan Imam Qushairi menulis risalah Qushairiyah, beliau juga menulis lataiful isyarah. Isyarah dari lataif tadi semua ya. Nah, inilah maka kita bicara tafsir, maka bicara mulkiyah ada tafsir jasad. Bicara malakutiyah, bicara untuk hatimu. Bicara jabarutiyah adalah bicara fuadmu. Bicara lahutiyah adalah bicara sirmu dari semua. Maka jangan kamu adukan tafsir untuk lataif, untuk ruhmu, kau adukan dengan tafsir untuk jasadmu. Kan disinilah sesungguhnya ada syariat dan hakikat. Kenapa harus bersyariat? Karena kamu punya jasad. Kenapa harus berhakikat? Karena kamu punya diri yang batin, ruh. Nah itulah. Maka dan harusnya kamu adalah satukan syariat dan hakikat. Dohir dan batin. Dari semua sahabat. Maka, tetapi di dalam perjalanan iman, maka telanjangkan diri yang dohir. Dari semua. Maka disitulah penyerahan diri, la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun. Bihaqillallah. Lepaskan. Dari semua. Disinilah sahabat, maka kenapa al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Dari semua. Al-imanu kulluh, iman yang sempurna itu al-imanu biru'yatillah. Ada iman melihat Allah. Ingat itu. Tapi tidak mungkin kamu melihat Allah dengan penglihatanmu. Maka itulah, dibagilah penglihatan. Ada ro'a pada matamu, nadhara pada hatimu, absar, basirah pada fuadmu, dan absar pada penglihatan Allah. Penglihatanmu, penglihatan asmamu, penglihatan asma Allah. Penglihatanmu, penglihatan Rasulullah, penglihatan Nur Muhammad, penglihatan Allah sendiri. Maka dibagilah. Apa yang datang dari dalam disebut firman Allah. Apa yang datang dari ruhmu disebut dengan hadis qudsi. Apa yang keluar dari lisanmu? Al-hadis. Jadi kamu harus ngerti datangnya dari mana istilah hadis itu. Dari lisan baginda Nabi. Dari mana datang hadis qudsi itu? Dari ruhnya baginda Nabi. Dari Nur Muhammad. Dari mana Quran itu? Dari sirnya baginda Nabi. Dari la sautun la harfun. Al-Quran itu tidak punya suara dan punya huruf, sahabat. Ya. Al-Quran. Maka inilah, ya ini yang harus, kalau kalian tadi, bagaimana akan meyakini apakah kita sudah beriman. Jadi dalam ayat ini sudah jelas kata Allah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, apabila dikatakan kepada berimanlah kamu semua orang lain beriman, mereka qalu anu'minu kama amanas sufaha, adalah sesungguhnya haruskah kalian beriman sebagai orang-orang bodoh? Apa kata mereka? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka lah orang-orang bodoh tapi tidak tahu, kata Allah. Nah inilah yang dikatakan adalah Imam Qushairi tadi adalah fa innahum la ya'lamuna wa la ya'lamuna annahum la ya'lamun bal hum musyirruna ala annahum ya'lamun. Mereka tidak tahu dan mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Saya apalagi kiai, ustaz apa? Maaf ya. Tapi mereka tidak tahu. Akhirnya inilah yang hadis yang madikan dari Nabi, min syakhsin mata jahilan wa qama min qabrihi aliman. Banyak orang yang sudah telanjang hidupnya dibangkitkan oleh Allah di dalam kuburnya dalam keadaan aliman wa arifan. Tapi banyak orang yang dirinya adalah berilmu, mengaku berilmu, merasa berilmu kayak Barasiso, kayak Balham bin Baura dari semua.
Wa kam min shakhsin mata aliman wa qoma yaumal qiyamati. Pada saat kematiannya dibangkitkan lagi dalam keadaan jahilan au fasikon au muflisan. Kalian percaya itu tidak, hari ini Abah menyaksikannya semua itu. Ya. Tadi. Banyak babi-babi yang bersorban, anjing-anjing yang bersorban. Maaf ya. Inilah yang menjadikan akhirnya rusaklah tatanan kehidupan di semua. Karena rusaknya rakyat, karena rusaknya umaro karena rusaknya ulama. Hari inilah maka mari kita luruskan, sahabat. Marilah kita bangkit dari semua. Ya, kalau tidak bangkit hari ini, jangan hanya mengaku cukup saya beriman, tapi apakah kau sudah membuktikan iman dari semua? Jadi jelas di ayat ini adalah yang dikatakan bahwa orang yang bodoh adalah ala innahum humus sufahu walakin la ya'lamun. Mereka adalah orang-orang bodoh, kata Allah. Kenapa mereka dikatakan bodoh? Karena mereka dikatakan di ayat sebelumnya adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adabun alim. Dari semua. Ya. Tadi. Kenapa dikunci hatinya? Nah, inilah kata Abah tentang bagaimana kamu sudah memahami tentang hakikat alhamdu adalah hamidah yahmadu adalah hamdan dari semua. Di mana di situ ada pada dadamu ada masdar, ya, dari kata sodrun. Disinilah kata Abah, iman itu ada di dadamu. Iman itu di dadamu dari semua, ya. Jadi seluruh pujian itu ada pada dadamu. Iman itu ada pada dadamu dari semua, ya. Maka segalanya begitu dadamu sudah selesai. Alam nasrah laka sadrak. Ya. Terus kali fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada dua isim ma'rifat dan dua isim nakirah. Dua isim ma'rifat menunjukkan satu persoalan. Tapi ada dua solusi. Nah, ini solusi yang harus kita temukan untuk membuktikan iman. Tadi semua. Maka yang katakan oleh Nabi, yang paling selamat itu qalbun salim, hati yang selamat, sahabat. Ya. Disinilah kenapa kita harus dibelah dada, disucikan dada, dibersihkan dada. Karena disinilah sesungguhnya iman itu ada, rumahnya iman. Maka dikatakan, man dakhala nur fi qalbil mu'min tuh. Man dakhala nur fi qalbil mu'min. Bukan kolbunya siapa-siapa, mukmin. In pasyahawan saroh, maka dia akan bahagia. Mandakhalah ketika fil madi telah masuknya cahaya dari semua. Ya, itulah bagaimana muncullah hakikat nur af'al Allah pada tubuhmu. Tuh, bercahayalah tubuhmu itu. Kau sudah liko dengannya, kau fanakan keberadaan dirimu, berarti kau berjumpa, udah dohir dari semua. Liko secara fi'il pada tubuhmu itu. Liko secara asma dengan pada hatimu itu. Liko secara sifat pada ruhmu itu. Liko secara zat pada sirmu. Maka kau sudah sempurna liko. Paman kana yarju liqa'a rabbihi falya'mal amalan salih wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Maka kau sudah bebas dari kesyirikan jali pada tubuhmu, kesyirikan syir khofi pada hatimu, kesyirikan syir pada ruhmu, karena kau sudah masuk pada alam ma'rifat. Maka di situ sudah ada lagi tidak kata sampai, nyampe, ingat, mengingat, sembah, menyembah, saksi, bersaksi, semuanya. Man arafallah kala lisanahu. Kau sudah asyik masuk, diam, senyum, bahagia. Semuanya. Mungkin dikatakan gila oleh orang-orang. Maka itulah kenapa orang ma'rifat sudah dikatakan majnun. Gila. Tapi bukan gila sembarang gila. Gila yang asyik dari semua. Ya. Silakan terserah kalian memahami. Inilah penyebabnya. Kenapa ternyata yang dikatakan orang bodoh menurut Al-Quran adalah mereka yang berkata, dikatakan adalah yang pertama adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun alim. Budeglah dia, tulilah. Kenapa dia budeg? Karena dia selalu menganggap mendengar itu miliknya. Kenapa hatinya ditutup?
Karena dia merasa tadi bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Nah, itulah. Tak merasa. Rasa kemanusiaan dari semua. Ya. Bagaimana kau satukan dari semua. Sedulur papat lima pancermu manunggal tadi semua. Ya. Tadi. Weruh reh suci sejati budi. Bawa laksana suci sejati pada dirimu tadi semua. Ya. Narun hawaun maun turabun sudah terjadi. Jibril, Mikail, Israfil, Israel sudah bersatu. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa sudah satu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah bersatu. Malaikat muqarrabin, ruhaniyin, kiroman katibin sudah satu pada titik yang sama. Nah itulah yang kalau tidak begitu, itulah qalbun salim, sahabat. Jadi katakan oleh Allah Ta'ala, ala qulubihim wa ala syamihim wa ala absarihim bisyawat wa. Kenapa sih dikunci hatinya? Karena tadi mereka adalah bodoh. Siapa yang dia? Adalah mereka yang wa minan nasi may yaqulu amana billah. Tadi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, wa minan nasi may yaqulu, nuduhnya kepada orang Abu Jahal. Nggak sadar kita Abu Jahal itu. Tadi semua, ya. Nggak sadar kita lah banyak yang jadi Abu Jahal itu. Tadi semua, ya. Inilah yang sekarang kelihatan kan. Orang-orang ngaku Nabi Muhammad tapi tidak berakhlak Nabi Muhammad. Hanya hidup menjual nama Muhammad untuk cari makan. Inilah yang terjadi hari ini. Ya. Wa minan nasi adalah mayyabudullah wa minal nasi mayyaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir. Buktinya pada saat oleh Allah suruh sedekah nggak mau, suruh zakat nggak mau, suruh menyayangi tetangga nggak mau, memaafkan orang nggak mau. Terus umat siapa? Tadi semua Rasul yang mana yang kau ikuti itu? Berantem gara-gara usolli. Coba yang kau tuhankan itu usolli. Berantem gara-gara kunut. Yang kau tuhankan itu kunut. Berantem gara-gara sholatnya beda. Padahal sholat itu mansakan cara. Kalau bagi Abah Hindu sholat, Buddha sholat. Orang yang sadar pada urip dewe. Dan dia mati sejroning urip. Itulah sholat. Itulah perintah sholat 60 kali perintahnya. Akimis sholat. Aqoma yukimu iqomatan bimana muta'addi. Fi'lun amrinnya aqoma. Bukan fi'lun amrinnya kum. Bukan hanya perintah berdiri. Bukan qoma yakumu kiamat. Nah inilah kadang-kadang orang gak sadar apa yang terjadi. Orang sudah sholat, dia baru laku sholat, sudah nuduh orang kafir. Tadi semua. Karena tadi semua. Inilah kedangkalan sesungguhnya. Ya harus dipahami. Maka itulah akhirnya kepada Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Coba. Allah aja ditipu. Maka sekarang Allah mau pergi haji, duitnya dibohongnya, ditipu, dijual itu. Udah sampai sana di depan Ka'bah Allah pun masih nyogok di depan Ka'bah Allah. Katanya menyium Hajar Aswad. Itu orang ini udah benar-benar orang bodoh. Itu tadi semua. Berduyun-durun ke negeri orang, buang-buang duit. Maaf ya di semua ya. Tapi ada yang wajib di atas yang wajib. Ingat, dalam setiap hukum di atas wajib. Dalam kita kaidah usul fikih ada yang wajib di atas wajib. Dari semua. Ingat itu. Sholat itu wajib katakan. Tapi yang mana sholatnya? Saum itu wajib. Yang mana saumnya? Tadi semua. Kata apa? Syahadat itu mengenal diri untuk bersyahadat. Orang yang tidak mengenal diri tidak bersyahadat. Kalau dia tidak bersyahadat, terus dari mana kau akan mendirikan sholat? Karena sholat itu adalah tadi. Setelah mengenal kau tegakkan dirimu. Mengenal diri itulah syahadat. Adapun sholat adalah
menghadapkan diri. Si diri itu yang menghadap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Sampailah si anak itu yang berdiri. Maka kata Allah, fa'budni wa aqimi sholat li dzikri. Dan Yasin wa anni buduni hada siratil mustaqim. Dan aku menyembah diriku sendiri. Dan aku wa anni buduni menyembah diriku. Subhani maha suci aku. Wa anni buduni hada siratil mustaqim. Dan itulah jalan yang lurus. Dan itulah juga dikatakan oleh iblis, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Tadi semua. Ya Allah, karena engkau sesatkan aku. Itu dongeng yang bagus tentang iblis ini. Tadi. La uzayyinana lahum fil ardi, aku akan sesatkan manusia dengan tubuhnya sendiri. Itu maksudnya. Maka tubuh kita akan selalu melihat yang baik. Ini adalah apa yang kita lihat dengan nafsu kita. Jadi tubuh ini terus akan melihat segala sesuatu yang selain Allah itu lebih indah. Itulah yang dimaksud bima aghwaytani. Aku akan dandani sepeda butut aja biar ngehalangin Allah. Aku akan dandani warung yang gak laku aja ditungguin terus supaya terhalang Allah. Aku dandani dengan baju bututmu itu. Kau terhalang pada Allah. Seharusnya kau punya supermarket, Allah nggak terhalang. Seharusnya kau naik Mercy, Allah nggak terhalang. Seharusnya kau ada memiliki 2/3 bumi. Hada min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman. Tapi Allah tidak terhalang. Inilah karena diajarkan oleh orang-orang yang tidak pernah menyaksikan. Hanya kola, kamakila, katanya. Iman, katanya. Surga katanya, neraka katanya, barjah katanya, sirot katanya. Terus agama apa yang kayak begitu? Tadi semua. Ya, inilah persoalan hari ini. Hari ini tidak bisa ditolak lagi. Pada saat negara ini menteri agamanya terus-terusan diganti, dibui, ganti, dibui, ganti, dibui. Terus mau contoh siapa? Mau melihat nunggu siapa lagi yang hancur? Kalau seandainya sekarang kenyataannya seperti itu, berarti agama yang sekarang berjalan ini tadi adalah sudah ditinggalkan oleh umatnya, mengaku doang Islam, tapi tidak pernah aslama. Inilah persoalan yang terjadi hari ini. Kasihan orang-orang Tokurawal Masakin. Karena akibat apa? Inilah lapang jari. Ini jempolmu itu perlambang Allah. Jempol. Maka inilah di perlambang di sini adalah ulama. Seharusnya inilah ulama. Ulama itu perlambang kepada kebagusan. Maka jempol ini diperlambangkan ulama. Adapun telunjuk adalah perlambang umaro. Maka disinilah sesungguhnya kenapa sang Buddha selalu begini. Kama datu, rupa datu, diarupa datu. Pada dasarnya dalam perjalanan ruhani apapun, di penghujungnya kita harus sampai pada puncaknya, pada sidroh kesadaran itu. Kesadaran yang tertinggi itu, sudah kamu bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kembali lagi, al-imanu uryanun walibasuhut taqwa, telanjang. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Sudah kosong. Akhirnya inilah agnia. Selamat. Kalau ulama dan umaronya sudah begini. Kosong. Nyatu. Ini. Lihat. Kamu nanti naik Candi Borobudur. Di lantai 7 ke atas itu. Begini. Semua Buddha itu begini. Malu kita sama Buddha. Ada semua. Mereka sudah ngerti kama datu, rupa datu, arupa datu. Mereka sudah mengerti. Ya, walaupun kita sudah ada judulnya Islam, Iman, Ihsan. Tapi punya judul doang. Nah, agama dijadikan cari makan. Agama dijadikan cari untuk pamor. Agama dijadikan untuk menjajah manusia. Terjadi hari ini. Kalau hari ini tidak ada yang berani menyampaikan sampai kapan kita akan terpuruk. Menunggu apa lagi? Menunggu apa lagi? Sampai menunggu ganti menteri agama jadi banci.
Ganti baju gitu, ganti perempuan, telanjang depan umum. Baru kalian mau belajar iman gitu. Mau apa lagi sekarang ini? Harusnya jadikan patokan. Kurang apa? 4 menteri agama berturut-turut dibui. Maaf. Malulah kalian mengaku orang Islam, itu harusnya. Tadi semua. Ini kayaknya sudah biasa. Inilah persoalan kalau iman sudah turun. Kalau dia hanya mengaku aminan nasi mayyakulu amana billah wabil akhirat wa ma hum bimumin, tapi nggak beriman. Kenapa? Karena yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, kepada orang-orang yang telanjang. Nah, orang-orang telanjang dianggap sesat, kafir, dan lain sebagainya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tadi semua ya. Maaf ya, ini yang ngomong sudah mati. Maka tiada takutnya. Kata Abah, kalian bakar rame-rame pun silahkan. Tembak depan tembak pun silahkan. Bagi Abah sudah cukup 30 tahun berdakwah secara syariat. Maka silahkan kamu cek. Adakah Abah itu minta bayaran dalam dakwah selama 30 tahun. Kemanapun dia pergi menebarkan rahmat. Maaf, bukan. Ini ada yang Abah inginkan. Kenapa? Ternyata tidak miskin dengan cara begitu. Nah, sekarang sudah sampai Abah pada puncaknya. Maka Abah berkeliling Nusa Tenggara, Asia Tenggara. Tadi sudah berkeliling semuanya. Karena ingin menyempurnakan semuanya. Tidak ada yang membayar. Pergi ke IKN pun enggak. Tapi Abah inginkan bahwa ruhani negeri ini kembali hidup. Pergi ke Lombok. Begitu, ke Bali kemarin, begitu. Besok ini akan masuk Pulau Jawa, menyambungkan Pulau Jawa. Semua ya. Barulah nanti ke Makassar, kembali lagi ke Samarinda. Barulah Abah rencana ke Papua, dari Papua insya Allah ke Australia. Karena dunia ini harus kembalikan pada satu titik. Tadi semua ya. Semuanya dari Allah. Nggak ada kan dari kalian yang Abah minta ongkos. Nggak ada kan dari kalian yang nyiapkan hotel pada Abah. Semua, ya. Karena Abah ingin. Sebenarnya dengan cara yang benar pada Allah itu. Jadilah kacung Allah. Kita akan dikasih makmur oleh Allah. Sebenarnya. Jangan lagi jual agama. Tadi semua ya. Cukuplah. Udah Menteri Agama 4. Jangan lagi ke-5, ke-6, ke-7. Karena Allahu Akbar. Yang Abah khawatir apa yang akan terjadi dengan narun, hawaun, maun, turabun. Semua sedang mengintip, mengancam air, angin, api, tanah, semua. Ya. Coba kalau nggak ada orang-orang yang peduli dengan itu, mendamaikan. Ya ada tuduhan, ya ada tu Israel, ya ada tu Gama. Hei Nur Muhammad penjaga gunung, hei Nur Muhammad penjaga laut, hei Nur Muhammad penjaga langit, hei Nur Muhammad penjaga api, penjaga angin. Diamlah kau, siwa. Masih ada orang yang masih baik. Terus begitu. Nggak peduli dianggap orang gila oleh orang lain. Pak Abah terima kasih buat kesesepuhan di Hindu. Kemarin kita sama-sama di Bali. Tadi semua. Insya Allah Bali adalah kota yang malah lebih sadar tadi semua. Ya. Inilah yang katakan wa minan nasi mayyaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka enggak beriman. Akhirnya yukhadi'un Allah. Mereka ingin menipu Allah dan orang mukmin. Tadi pura-pura usah bolak-balik ke sono. Tadi semua hanya bisnis saja. Arihlah li tijarah li sum'ah. Tadi semua ya. Cuma mereka enggak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Fi qulubihim, kembali lagi. Di dadanya, di sodrunnya inilah, di istana Allahnya inilah. Tadi semua. Di sini tidak pernah tertancam buah iksirun wa ghali. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Pohon sajarah mubarakahnya tidak pernah tumbuh. Sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudi walau lam nurun ala nurin. Inilah. Maka kenapa alam nasrah? A itu istifham.
Kenapa digunakan? Untuk bertanya yang sifatnya takriri. Alam nasrah. Kenapa pakai nun? Kenapa pakai nun nasrah? Bukan pakai hamzah. Kami, kata Allah, kami siapa? Siapa laka? Lam milik siapa dada itu? Sodrok. Itulah sodrok itu mudhof ilaih. Siapa sandaran tadi? Si maf'ul itu adalah si nasrah. Tadi semua ya. Maka disitulah nanti di belakangnya fa inna ma'al usri usron. Inna ma'al usri usron. Fa-nya adalah ada harfu istinafin. Awal titiknya. Tadi. Inna adalah harfu adalah taukidin. Ma adalah dorfun. Dorof. Tadi semua. Tapi disitulah ingin ditunjukkan oleh Allah. Masih banyak orang gak percaya. Tadi semua. Tadi semua. Inilah sesungguhnya. Banyak orang berkata iman tapi tidak iman. Maka kenapa? Inna lillah sama. Inna menggunakan harfu taukidin. Yang diartikan sebenar-benar. Sebenarnya. Tadi semua adalah. Karena masih banyak gak percaya. Di sebalik kesulitan ada kemudahan. Karena gak percaya di sebalik dirinya. Man arofa nafsahu. Pakot arofa robbahu. Man arofa nafsahu. Dia kenal Tuhannya. Waman arofa robbahu. Pasadah jasad. Itulah. Maka tidak ada hulul dan ittihad. Wahdatul wujud. Dan lain sebagainya. Karena pada saat kamu tidak ada. Dialah yang ada. Maka perjalananmu dari la ilaha illallah di tubuhmu. La ilaha illallah di hatimu. La ilaha illa anta di ruhmu. Sampailah la ilaha illa ana. Innani anallah. Anallah. Akulah Allah. La ilaha illa ana. Tiada ilah kecuali aku. Maka nyatalah pada tubuhnya adalah nur af'alnya. Ingat itu. Nur af'alnya. Pada hatimu nur asmanya. Pada ruhmu nur sifatnya. Sementara pada sirmu nur zatnya. Ahad. Jadi satu kesatuan. Kembali pada titik. Sahabat. Ya. Maka disinilah Al-Quran menunjukkan bahwa iman itu adalah sebagaimana di dalam surat bagaimana hebatnya Bani Israel yang harusnya kamu pelajari. Kisah Bani Israel kenapa ditaruh di depan. Itulah kisah Allah menjelaskan bagaimana kau harus melawan keberadaan dirimu. Dari mulai Al-Baqarah, sapi betina. Kisah itu adalah watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Seolah-olah kamu berjalan dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Tapi jangan lupa kuncinya. Al-Fatihah. Tanpa kunci. Kunci mobil tidak sebesar mobil. Tanpa kunci. Mobilmu nggak bisa berjalan. Kunci rumah tidak sebesar rumah. Tapi tanpa kunci. Rumahmu tidak bisa kau masuk. Tubuhmu Al-Quran Qadim Wahyu Minulyo. Orang ditulis bisa diwoco. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Tidak akan bisa kamu masuki kecuali kau punya kunci. Silahkan kau punya satu tas kartu ATM. Kalau tidak punya PIN, kamu tidak bisa. Kalau kau boleh, kau punya simpan satu lapangan bola, nomor telepon. Tapi kalau kau tidak tahu kepada siapa kau tersambung, maka engkau tidak akan tersambung kepada yang kau tuju. Inilah pelajaran di akhir zaman ini oleh Allah ciptakan handphone, tentang face up, tentang Google Map, tentang ini semuanya adalah kullu syai'in babun ilallah. Tapi manusia tidak pernah, karena tidak pernah membaca, ya. Maka di dalam ayat ini dikisahkan tentang Nabi Musa. Abah singkatkan saja sahabat. Bagaimana Nabi Musa itu mengawali iman. Nabi Musa saja mengawali imannya. Nabi Ibrahim mengawali Islamnya. Kamu harus paham bagaimana Nabi Ibrahim itu menjadi seorang muslim.
Sampai dia berkata la syarikalahu. Tuh, la syarikalah. Kenapa? Dia berkata la syarikalahu karena dia sudah lepaskan. Dia sudah sembelih dirinya. Dari semua. Kan kata Allah, walau anna katabna alaihim anuktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Keluarlah dari kampung. Hai Musa, kamu tidak bisa melihatku. Kecuali kamu adalah keluarlah dari kampungmu. Lepaskan dua terompahmu, pikiran. Dan ya. Inilah. Maka pada saat di ayat ini. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada kami. Dan pada waktu yang telah kami tentukan. Ya. Qala Rabbi arini andur ilaika. Ya. Qala Rabbi arini dikatakan adalah Qala Rabbi ya Tuhanku nampakkanlah Rabbi arini ya. Andur ilaika. Qala kata Allah lantaroni. Qala lantaroni. Pada saat musia Tuhanku ya. Nampakkanlah Rabbi arini andur ilaika agar aku dapat melihat dirimu. Kata Allah qala lantaroni. Ada mufasirin mengatakan kalau seandainya tidak menggunakan kata lan maka dia katanya akan bisa melihat Allah. Nah, ini mufasirinnya belum cerdas. Ini semua tafsir Mulkiyah Jalalain. Harusnya tidak ke situ larinya. Justru harus kita pandang. Apa yang ditanyakan Musa itu justru. Maka kamu tidak boleh berhenti di tafsir Mulkiyah. Karena lan di situ. Ya. Lantaroni. Bukan lam, bukan la. Tidak akan pernah. Selama kamu yang ada. Nah itulah kenapa konsep Nabi Muhammad mengajarkan. Supaya kamu bisa melihat Allah. Karena innakum satarona rabbakum ayyana. Diri kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Itulah kenapa mengenal diri itu bersahadat. Pada saat kau kenal diri, kau kenalah sebenar-benarnya diri batinmu adalah la ilaha illallah. Dan diri dohirmu Muhammadur Rasulullah setelah kau lepaskan Adamnya. Maka batinnya Adam Muhammad. Tapi dohirnya Allah adalah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Nah, itu pahami. Maka jangan berhenti pada saat mufasir mengatakan kata lan. Ya Mulkiyah. Selama kalau kamu dalilnya kemegang pada mufasirin ini, kamu tidak akan bersahadat selamanya. Karena kau dianggap bahwa kau tidak bisa, padahal kau diperintahkan bersahadat. Inilah ketololan. Jangan kau kira orang-orang menulis kitab dulu itu cerdas semua. Maaf. Semua. Karena yang ilmu yang dahulu, Allah yang dulu, Allah yang berikan hari ini adalah Allah yang hari ini. Kepada kamu yang bisa al-mutu qabla tamutu, Allah dulu dan Allah sekarang sama. Pahami itu. Ya. Dan Allah sudah memberikan kisi-kisinya kepada kita. Sembelihlah sapi betina itu dari semua. Ya. Itulah kepada Nabi apa namanya sampai dikatakan selanjutnya oleh Allah di sini. Ila qala lan tarani walakin dur ila jabali adalah Pak ini taqarra. Begini dijelaskan di sini selalu walakin dur ila jabali tetapi adalah lihatlah kepada bukit itu. Tuh coba. Nabi Musa bertanya, ya Allah perlihatkan dirimu. Tapi Allah nyuruhnya melihat kepada bukit. Tadi semua. Walakin dur ila jabali maka tetapi terlihatlah kepada bukit itu. Fa ini istaqarra maka jika ia tetap tadi semua adalah makanahu fasaufa taroni pada tempatnya niscaya kamu dapat melihatku. Kalau dia tetap. Tapi ternyata tidak tetap. Karena makhluk itu tagoyur. Karena sebenarnya itulah sifat Allah itu qadim dan makhluk itu muhaddas. Setiap muhaddas tidak akan tetap. Maka tadi yang muhaddas ya lantaroni. Nah, itu coba. Jangan on membaca tafsirnya. Kalau kamu yang muhaddas ya lantaroni. Karena yang nggak bisa makhluk melihat tadi. Khalik.
Itulah yang bisa melihat makhluk, khalik hanya khalik, atau apa yang ditiupkan oleh khalik. Maka tadi harus ruh Allah yang bisa melihat Allah. Karena ruh Allah nafahtu, cipratan daripada Allah sendiri. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Berarti kalau begitu, bukan berarti kita tidak boleh melihat Allah di dunia ini. Kalau tidak bisa melihat Allah, ya kamu tadi. Dan Allah ancam di ayat lain, man kana fi hadil ama, bahwa fil akhirati ama wa ardulu sabila. Kalau kamu justru tidak bisa, adalah tidak mampu menyaksikan Allah dan Muhammad di dunia ini, maka berarti kamu tidak akan pernah melihat Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Bidayahnya tidak melihat Allah dan Muhammad, nihayahnya tidak akan bisa melihat Allah dan Muhammad. Maka itulah perjalanan rohani kita harus diawali dengan al-mutu qabla tamutu, supaya kita berjalan kembali pada Allah, oleh Allah, dengan Allah, lillah, billah, ma'allah, la haula wa la quwata illa billah, barulah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Buat sahabat-sahabat yang sudah sampai di makomnya, nggak usah lagi dengerin Abah, diam saja, nikmati rasamu, senyum setiap hari. Karena Abah itu naik turun menjelaskannya, karena sesuai dengan pertanyaan. Ingat itu, ya. Kalian pahamlah, sadarilah apa yang disampaikan oleh Abah itu. Udah naik tiap hari turun, naik turun, naik turun. Ya, memang harusnya begitu. Tadi semua, ya. Pahami ya sahabat tadi semua, ya. Ila jabil dikatakan adalah painis takor maka nahu pasau pataroni, pada tempatnya nis kamu dapat melihat aku. Palamma tajalla rabbuhu tatkala Tuhannya nampak lil jabali ja'alahu dakka, maka gunung itu pun adalah menjadikan hancur luluh panah. Pada saat kamu sudah tidak lagi menyaksikan dirimu, syu'aul basyir, pada saat kau takhali dirimu, la hayyun la ilmun la syamiyun, tahan napas, itu semua dari semua sampai gelepek dari semua kesadaranmu hilang sesaat semua, ya. Sebenarnya tadi semua itu coba Abang nggak bisa jelaskan secara rinci tadi semua. Apa namanya adalah maka nahu pasau patar falamata jauh lil jabari jalahu daka wa kharra Musa sa'ida, dan Musa pun jatuh tersungkur. Itulah man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Hilang. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Itulah yang disebut mati sejroning urip. Ya. Mati dari merasa wujudmu, mati dari merasa kau yang berbuat, mati dari merasa kau berilmu, mati dari merasa kau. Inilah, ya, yang harus dipahami, ya, sahabat-sahabat semua, ya. Maka apa namanya? Maka di dalam ayat yang lain itulah Nabi Musa dibedakan oleh Allah adalah wa kharra Musa sa'ida, barulah Nabi Musa berkata, palama afako qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'min. Kau yang akan membuktikan sendiri. Tadi semua. Terkadang sahabat. Itulah kenapa dikisahkan Imam Ghazali dan Imam Syafi'i itu masuk surga. Bukan satu imam mujtahid. Atau satu lagi bukan karena ahli ilmu. Tapi pada saat melihat Allah pada seekor lalat yang sedang minum di tintanya. Itulah jadbah itu terkadang datang saat itu. Ya. Sama seperti seorang pelacur pada saat menolong anjing. Maka hilanglah anjing itu. Nampaklah Allah. Tuh. Maka sesungguhnya bagi orang yang sudah ma'rifatnya baik, tidak ada yang lain selain Allah. Adapun cangkang-cangkang ini yang sifatnya tagoyur, antara baik dan buruk, antara kamu bilang kafir dan iman, hanyalah kulit semata. Aku tidak akan tertipu ya Allah. Kau berpakaian Hindu, Yahudi, Buddha, apapun. Aku melihat engkau wujud dari segala perkara yang maujud. Coba. Merdekalah kamu di situ. Bebas dari penyakit kulit. Bebas dari penyakit buta. Kalau seandainya Nabi Ibrahim kasusnya tadi. Wa ana awalul mu'minin Musa.
Musa mengawali imannya setelah jadi rasul lebih dari 100 tahun. Ya, mengawali imannya. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Silahkan, maka setiap hari kau belajar memandang segala perkara dengan rasa tadi semua, ya. Dan belajarlah tadi semua. Adapun proses belajar mempanahkan diri, Abah sudah ajarkan, akan berfaedah kepada banyak hal. Adalah sebelum tidur dan setelah tidur. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wadkur rabbaka binafsika tadarruan wa hifatan. Dan ingatlah Tuhanmu pada jiwamu di waktu pagi dan di waktu petang. Pagi bangun tidur. Petang sebelum tidur. Tadi 2 saat secara ilmu pengetahuan adalah pada gelombang theta. Engkau sesungguhnya di situ bisa membersihkan adalah catatan-catatan karma dari kehidupanmu yang lama sebenarnya tadi semua. Menggantinya dengan catatan yang baru. Cabutlah tadi semua, ya. Nah, itu sahabat. Nah, adapun sebagai penutup dari Abah 5 menit lagi tentang Nabi Ibrahim sama. Kalau Nabi Musa mengawali imannya adalah dengan melihat gunung. Diajarkan oleh Allah melihat gunung. Kata Allah, hai Musa, lihatlah gunung itu. Lihatlah gunung itu. Kalau kau bisa melihat gunung itu tetap, maka kau akan melihat aku. Maka sahabat, tadi kata Abah tadi pagi, sesungguhnya kemarin malam, sesungguhnya dunia ini akhirat. Pada saat kau sudah rubah dia dari yang fana menjadi bako, maka kodimlah semuanya. Bakolah semuanya. Maka dunia ini sudah menjadi sorga kepada dirimu. Dari semua. Tahalilah dari kepalsuan. Diri-diri palsu ini. Tahalilah, masukkan mulai belajar dari sifat-sifat Allah yang baik. Memaafkan, menyayangi, menolong, membantu. Maka Abah selalu mengajak buat teman-teman MDN. Ayo kita terus lakukan kebaikan. Memang dalam waktu berapa bulan ini kita sibuk membereskan majelis lagi, membuat joglo dan lain sebagainya. Dan sekarang pun sedang menyiapkan adalah 6 ruangan yang sedang kita bangun untuk riyadhah dari semua, ya. Untuk zikir, riyadhah ada 6 rumah yang kita siapkan, rumah-rumah kecil dari semua. Nanti setelah kita selesai juga urusan kita kembali lagi keluar. Ayo. Tebar ahsin kama arsanallahu ilaika. Maka oleh karena itulah Al-Quran, semangat Al-Quran menyuruh kita jadi orang kaya. Kenapa kita disuruh sedekah? Kenapa orang takwa sedekah? Kenapa orang hijrah sedekah? Kenapa orang khusyuk sedekah? Kenapa orang iman sempurna sedekah dengan barang yang dicintai? Kenapa orang khusyuk juga sedekah? Ya, bahkan tiada sholat yang tidak ada sedekah, zakat. La sholata liman la zakatallah. Karena berarti kalau demikian, kenapa dalam kitab Dakwahul Akbar yang daulan masuk surga itu bukan syuhada, bukan ulama, ternyata para dermawan. Dermawan. Anna uhibbu akhlasaho. Aku mencintai orang-orang pemurah. Maka marilah di alam dunia ini, kata apa? Ayo jadilah jiwa-jiwa pemurah. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Terbarlah kebaikan, ya. Itulah konsep adalah berbisnis dengan Allah. Insya Allah kamu menjadi orang yang bahagia dohir dan batin.